beranggotakan Saya Chelsea Azara Zaira. saya Fitri Octavia Ramadhani. Saya Luna Barakareta. Saya Karenina Hafiza Bastian. Selamat menyaksikan. 잘 지냈어요 모두 보고 싶었어 이도 고잉은 언제나 너에게 고잉 고잉 Apa sih Eopolis itu? Eopolis adalah salah satu tahap dalam perkembangan sebuah kota. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu Eo yang berarti awal dan polis yang berarti kota. Jadi, Eopolis dapat diartikan sebagai tahap awal terbentuknya sebuah kota. Pada fase ini, suatu wilayah sudah tidak lagi bisa disebut sebagai desa, tetapi juga belum sepenuhnya menjadi kota besar. Eopolis merupakan fase transisi antara kehidupan perdesaan dengan kehidupan perkotaan. Ada beberapa ciri yang menandai kota dengan tahap Eopolis. Pertama, letak geografisnya biasanya strategis, sehingga mampu menjadi simpul penghubung atau pusat pelayanan bagi daerah di sekitarnya. Kedua, muncul fungsi khusus yang menjadi identitas kota tersebut, seperti pusat perdagangan, pusat pendidikan, atau pusat jasa. Selain itu, kehidupan sosial masyarakat Eopolis masih bersifat campuran. Di satu sisi, mereka masih menjaga nilai gotong royong dan tradisi pedesaan. Namun, di sisi lain, masyarakatnya juga mulai mengenal gaya hidup perkotaan, misalnya penggunaan teknologi, kegiatan modern, hingga budaya urban. Dari segi ekonomi, aktivitas utama Eopolis biasanya berpusat pada perdagangan, jasa, dan usaha kecil menengah. Industri besar belum berkembang pesat, tetapi pasar tradisional, pusat belanja, hingga keaktifan UMKM sudah mulai terlihat aktif. Ukuran kota Eopolis relatif kecil, lalu lintasnya tidak padat, udara masih bersih, dan tata ruangnya cukup tertata. Hal ini membuatnya sering dianggap sebagai kota yang nyaman untuk dihuni. Ciri lain dari Eopolis adalah kemajemukan masyarakatnya. Banyak kota dalam tahap Eopolis terbentuk dari proses migrasi atau perpindahan penduduk, sehingga masyarakatnya heterogen. Walaupun berbeda latar belakang, mereka biasanya tetap hidup rukun dan menjaga solidaritas. Jumlah penduduk di Eopolis juga tidak terlalu besar. Pertumbuhannya terkendali sehingga pembangunan bisa lebih terarah. Dalam tahap ini pula, identitas kota mulai terbentuk. Misalnya melalui slogan, ikon, atau simbol yang menjadi kebanggaan masyarakatnya. Dengan kata lain, Eopolis menggambarkan awal mula sebuah wilayah berkembang menjadi kota, di mana kehidupan masyarakat sudah beralih dari pola perdesaan menuju pola perkotaan, namun belum mencapai kompleksitas kota besar. Contoh kota Eopolis itu di mana sih? Contoh kota Eopolis adalah kota metro di Lampung. Berikut ini adalah penjelasan tentang ciri dan karakteristik Eopolis yang ada di kota metro. Metro terletak di tengah provinsi Lampung, sehingga menjadi simpul penghubung antar wilayah. Tidak berbatasan langsung dengan laut, berbeda dengan Bandar Lampung, sehingga perkembangan ekonominya lebih fokus pada perdagangan, jasa, pendidikan, dan permukiman. Dijuluki sebagai kota pendidikan karena banyaknya perguruan tinggi, misalnya IAIN Metro, Universitas Muhammadiyah Metro, Polinela Kampus Metro.
Kehidupan sosial masyarakat dipengaruhi budaya akademis, mirip dengan karakteristik Eopolis yang mulai mengembangkan fungsi khusus, fungsi pendidikan dan jasa. Masyarakat metro masih memiliki ikatan sosial seperti di pedesaan, gotong royong, dan kegiatan kemasyarakatan. Tetapi juga sudah terbiasa dengan gaya hidup di perkotaan, akses teknologi, dan gaya hidup modern. Ini menggambarkan fase peralihan khas Eopolis, belum sepenuhnya urban tetapi sudah tidak rural lagi. Perdagangan dan jasa. Pasar-pasar tradisional dan modern cukup banyak, seperti Pasar Kopindo, Pasar Cendrawasih, Metro Mega Mall, dan Candramat. Sektor UMKM sangat aktif, yaitu kuliner, kerajinan tapis, serta jasa pendidikan dan kesehatan. Skala kota relatif kecil, sehingga lalu lintas tidak sepadat kota besar. Udara masih relatif bersih dengan ruang terbuka hijau, taman kota, dan ruang publik yang cukup. Karakteristik ini sesuai dengan ciri Eopolis. Permukiman nyaman, terkendali, dan mulai berfungsi sebagai pusat kehidupan masyarakat. Multikultural. Metro adalah daerah transmigrasi sejak zaman Belanda, sehingga masyarakatnya mencembuk seperti Jawa, Lampung, Sunda, dan Bali, dan etnis lainnya. Keberagaman ini menciptakan kekayaan budaya, kuliner, dan tradisi yang khas bagi kota dengan fase Eopolis. Masyarakat heterogen tapi masih menjaga nilai gotong royong. Pada tahun 2025, jumlah penduduk metro sekitar 180.000 jiwa, tidak sebesar kota besar lain di Sumatera. Pertumbuhan penduduknya cenderung stabil sehingga pembangunan lebih terarah. Metro memiliki slogan dan branding kota, yaitu Metro Kota Pendidikan, sekaligus Metro Bangga Beli untuk UMKM. Mulai ada ikon-ikon kota seperti Taman Merdeka, Masjid Taqwa, serta event budaya atau olahraga tahunan. Dapat kita simpulkan bahwa kota Metro Lampung merupakan contoh nyata Eopolis, yaitu kota yang tumbuh dari permukiman sederhana menjadi wilayah yang terorganisir, memiliki fungsi pendidikan, ekonomi, dan sosial yang kuat, serta terus berkembang menuju kota modern yang tetap menjaga nilai kebersamaan masyarakatnya. Demikianlah pembahasan singkat mengenai ciri-ciri kota metro sebagai salah satu contoh Eopolis di Lampung. Dari sejarahnya, sebagai daerah transmigrasi, metro kini telah tumbuh menjadi kota yang terorganisir, memiliki identitas jelas sebagai kota pendidikan, sekaligus pusat perdagangan dan jasa. Kita bisa melihat bagaimana masyarakatnya yang multikultural tetap menjaga semangat kebersamaan, bagaimana ruang-ruang publik terus dibangun untuk mendukung kehidupan yang nyaman, serta bagaimana sektor pendidikan dan UMKM menjadi penopang utama perekonomian lokal. Sebagai sebuah Eopolis, metro menunjukkan bahwa perkembangan kota tidak hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga tentang membangun manusia, menjaga budaya, dan merencanakan masa depan. Harapannya, kota metro bisa terus berkembang menuju visi Metro Emas 2037, menjadi kota yang lebih maju, kreatif, dan tetap nyaman untuk ditinggali. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Saatnya sudah acuh tadi. Terima kasih dan jumpa lagi.